Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah manajemen keperawatan yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengarahan dalam manajemen keperawatan. Dalam materi ini kita akan memiliki 3 topik bahasan. Yang pertama itu terkait dengan konsep pengarahan, kemudian topik bahasan yang kedua itu adalah komunikasi manajerial, dan topik bahasan yang ketiga itu merupakan konsep dari pendelegasian. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu konsep dari pengarahan dalam manajemen keperawatan. Nah, dalam sebuah organisasi ataupun kelompok, sumber daya manusia itu menjadi modal utama dalam terselenggaranya roda organisasi, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Nah, seorang manajer keperawatan harus dapat mengelola sumber daya manusia tersebut agar dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi dari penggerakan atau pengarahan ini. Nah, pengarahan ini merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat. Pengarahan dalam organisasi itu bersifat sangat kompleks karena menyangkut manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Nah, para bawahan atau staf itu digerakkan supaya mereka bersedia menyumbangkan tenaganya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dari suatu organisasi. Seorang manajer keperawatan harus dapat mengelola sumber daya manusia tersebut agar dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi penggerakan atau pengarahan. Nah, makna pengarahan itu sendiri dalam manajemen keperawatan dapat kita lihat dalam bentuk 5W dan 1H. Apa saja 5W dan 1H itu? Yang pertama itu adalah apa yang harus dilakukan oleh staf perawat ataupun perawat pelaksana dalam mencapai tujuan di dalam organisasinya. Kemudian yang W yang kedua itu adalah who, siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Kemudian kita masuk ke W yang ketiga, yaitu jam berapa seharusnya dilaksanakan. Ini terkait dengan jadwal dinas dalam suatu ruang rawat, yaitu dimulai dari jam berapa jam masuknya, kemudian jam berapa untuk jam pulangnya. Kemudian kita masuk ke W yang keempat, yaitu why, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Dan yang terakhir kita masuk W yang kelima, di mana dilakukan pekerjaan tersebut. Nah, setelah kita 5W, kita masuk ke 1H, yaitu how, bagaimana caranya mengerjakan dan berapa frekuensi yang seharusnya dikerjakan. Nah, jadi makna pengarahan yang baik itu akan terlihat dalam bentuk 5W dan 1H ini. Nah, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan keperawatan atau manajer keperawatan dapat dikatakan efektif bila bawahan atau staf atau perawat pelaksana tersebut dapat melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan secara konsisten dan dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman dan nyaman. Kita masuk ke dalam tujuan pengarahan dalam manajemen keperawatan ini. Terdapat 5 tujuan fungsi dari pengarahan itu. Yang pertama adalah menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Nah, komunikasi antara atasan dan bawahan itu berpotensi menjadi lebih baik. Efisiensi kerja dapat tercapai dengan kontribusi kepala ruangan dalam menggerakkan bawahan
bawahannya. Dalam hal ini adalah menggerakkan perawat pelaksana. Nah, contohnya melalui supervisi tindakan keperawatan yang dilakukan oleh kepala ruangan akan berdampak pada minimal kesalahan yang dilakukan oleh perawat pelaksana. Kemudian kita masuk ke tujuan pengarahan yang kedua, yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Nah, supervisi pendelegasian merupakan sebagian dari kegiatan yang terkait dengan fungsi pengarahan. Kegiatan tersebut dapat memberikan peluang bagi perawat pelaksana ataupun staf untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya secara mandiri. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pengarahan yang ketiga, yaitu menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Maksud dari tujuan ini, pengarahan yang dilakukan oleh kepala ruangan ketika perawat melakukan kesalahan, yaitu dengan memberikan motivasi saat motivasi staf atau bawahannya itu menurun. Kemudian memberikan apresiasi saat kinerja baik, maka akan dapat meningkatkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pengarahan yang keempat, yaitu mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan juga prestasi kerja staf ataupun perawat pelaksana. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan juga hubungan interpersonal yang harmonis. Nah, kepemimpinan yang adil merupakan kunci sukses dalam memberikan motivasi kerja dan juga meningkatkan prestasi kerja dari perawat pelaksana. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pengarahan yang terakhir, yaitu pengarahan bertujuan untuk membuat organisasi itu berkembang lebih dinamis. Maksud dari tujuan ini, pengarahan yang dilakukan oleh kepala ruangan akan menjadikan hal yang bermanfaat bagi semua perawat, sehingga akan mempermudah semua perawat itu untuk mengembangkan dirinya, yang pada akhirnya akan membuat organisasi itu berkembang lebih dinamis. Kemudian kita lanjut lagi ke dalam unsur-unsur dalam pengarahan. Pengarahan itu juga sering disebut sebagai penggerakan karena merupakan upaya untuk mempengaruhi staf ataupun bawahan agar dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, agar dapat mengarahkan dan menggerakkan bawahan, maka ada beberapa unsur yang harus dipahami dan diperhatikan oleh seorang manajer keperawatan. Nah, unsur-unsur tersebut apa saja? Terdapat 3 unsur dalam pengarahan. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan untuk membuat seseorang itu mengerjakan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Nah, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Nah, syarat seorang pemimpin itu terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua itu kewibawaan, dan yang ketiga adalah kemampuan. Nah, syarat yang pemimpin yang pertama itu yaitu kekuasaan, di mana kekuasaan itu merupakan legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah kewibawaan, yang mana kewibawaan ini merupakan kelebihan, keunggulan yang dimiliki oleh seseorang
yang membuat orang lain itu bersedia untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ini termasuk ke dalam syarat seorang pemimpin, yaitu kewibawaan. Kemudian kita masuk ke syarat pemimpin yang terakhir, yaitu adalah kemampuan, di mana kemampuan itu merupakan segala kesanggupan, kecakapan yang dianggap melebihi kemampuan dari anggota kelompok yang lain. Nah, setelah kita bahas syarat-syarat sebagai seorang pemimpin, kita akan bahas mengenai peran dari seorang pimpinan. Nah, pimpinan ini memiliki peran, tiga peran terutama, yaitu yang pertama adalah interpersonal role, yang mana peran ini berkaitan dengan hubungan antar pribadi, hubungan antar manusia. Kemudian peran yang kedua yaitu informational role, yang mana peran ini berhubungan dengan informasi, baik itu informasi yang diterima maupun informasi yang disampaikan oleh seorang pemimpin. Kemudian peran yang ketiga yaitu adalah decisional role, di mana peran ini berkaitan dengan pembuatan keputusan dalam organisasi yang dipimpinnya. Nah, sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan juga kemampuan di atas anggota kelompok lainnya, maka dalam kepemimpinan juga harus memperhatikan asas-asas kepemimpinan. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan asas kepemimpinan, di mana terdapat 3 asas kepemimpinan, yaitu asas kemanusiaan, asas efisiensi, dan juga asas kesejahteraan yang lebih merata. Nah, asas kemanusiaan ini memperhatikan bawahan dan juga memandang bawahan sebagai seorang manusia. Sedangkan asas efisiensi merupakan terkait dengan sumber daya yang terbatas, maka seorang pemimpin dapat mengefisiensikan untuk kepentingan organisasinya. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kesejahteraan yang lebih merata, di mana seorang pemimpin itu uh, di, diusahakan harus berusaha untuk mengurangi kesenjangan dan konflik yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Kemudian kita masuk ke fungsi dari kepemimpinan. Kita lihat fungsi dari kepemimpinan itu, yang pertama adalah memandu, menuntun, membimbing, dan juga memotivasi staf ataupun bawahan. Dalam hal ini adalah perawat pelaksana. Kemudian juga fungsi kepemimpinan yang kedua, menjalin komunikasi yang baik, baik itu komunikasi secara vertikal maupun komunikasi secara horizontal. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu mengorganisasi, mengawasi, dan membawa organisasinya pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini merupakan cara seseorang untuk yang memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk memimpin orang lain. Nah, setiap pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Terdapat 3 faktor yang menjadi kunci gaya kepemimpinan seorang. Nah, yang merupakan faktor yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, faktor itu antara lain yaitu pemimpin itu sendiri, kemudian orang yang dipimpin, dan yang faktor yang ketiga adalah situasi atau lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Nah, untuk memahami gaya kepemimpinan seorang, kita juga harus memahami teori-teori yang ada terkait dengan gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori bakat atau biasa kita sebut sebagai great man theory.
yang mana teori ini muncul karena adanya keyakinan bahwa kemampuan memimpin itu hanya dimiliki oleh orang yang dilahirkan dengan bakat tersebut. Nah, teori ini tidak sepenuhnya benar sebab setiap orang bisa menjadi pemimpin dan mengembangkan pengetahuan serta kepemimpinan terkait dengan keterampilannya. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori situasional, di mana pemimpin ini dapat berubah dari satu gaya ke gaya kepemimpinan lainnya sesuai dengan perubahan situasi yang terjadi. Jadi, seorang pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu mampu bersikap dan bertindak efektif pada situasi yang lain. Ini menurut dari teori situasional. Kemudian kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori perilaku menurut Kurt Lewin pada tahun 1960, di mana dalam teori perilaku ini terdapat tiga poin. Yang pertama adalah otokratik, yang mana pada gaya otokratik ini pemimpin ini melakukan kontrol yang maksimal terhadap bawahannya, membuat keputusan sendiri dalam menentukan tujuan organisasi. Kemudian pada gaya otokratik ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas daripada hubungan interpersonal. Nah, gaya otokratik ini cenderung menyebabkan permusuhan dan sikap agresif atau apatis sampai menurunnya inisiatif dari anggota kelompok yang dipimpinnya. Kemudian kita masuk ke gaya yang kedua, yaitu demokratik, di mana dalam gaya kepemimpinan demokratik ini, seorang pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pada gaya demokratik ini lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan juga kerja kelompok. Kemudian kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu laissez-faire, di mana dalam gaya ini seorang pemimpin itu akan memberikan kebebasan dalam bertindak, kemudian menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk ataupun bimbingan serta pengawasan. Nah, pemimpin ini sangat sedikit merencanakan dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan ini efektif bila bawahan tersebut mempunyai kemampuan dan tanggung jawab yang tinggi. Namun, bila kemampuan dan tanggung jawab bawahan tersebut kurang, maka cenderung akan menimbulkan keresahan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, terkait dengan ciri-ciri pemimpin yang efektif. Nah, seorang pemimpin itu harus memahami karakteristik dalam dirinya dan juga bawahannya agar dapat menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita akan bahas terkait dengan ciri-ciri ataupun karakteristik dari pimpinan yang efektif. Yang pertama adalah menyusun tujuan dan mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Kemudian pemimpin juga mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu seorang pemimpin mampu untuk berpikir kritis dan juga menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain adalah seorang pemimpin itu harus menghormati individu, baik itu bawahan maupun seniornya ataupun atasannya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu mendengarkan orang lain dan mempunyai keterampilan berkomunikasi. Berkomunikasi di sini baik itu komunikasi secara vertikal maupun komunikasi secara horizontal. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur pengarahan yang kedua, yaitu adalah motivasi, di mana motivasi ini menjadi unsur yang penting dalam fungsi pengarahan dalam keperawatan. Karena kita tahu bahwa
pelayanan keperawatan memiliki kontribusi yang besar terhadap mutu pelayanan keperawatan. Nah, sebaliknya, bila kinerja perawat itu baik, maka akan dapat meningkatkan mutu dari pelayanan keperawatan. Nah, seorang manajer keperawatan itu harus mengenali motivasi dan kebutuhan staf atau perawat pelaksana supaya dapat memicu kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang efektif dan juga efisien. Kemudian kita masuk ke dalam unsur pengarahan yang ketiga, yaitu adalah komunikasi, di mana komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan. Penerapan komunikasi yang baik antara manajer dan pelaksana keperawatan dapat menghindari kesalahan persepsi ataupun mispersepsi. Nah, komunikasi ini dilakukan secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah maupun secara horizontal, yaitu sesama perawat pelaksana. Nah, seorang manajer keperawatan diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan berbagai media modern sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan komunikasi secara efektif. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang dilakukan secara terbuka antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan dan meneruskan pesan yang berharga dari dan keluar organisasi. Nah, komunikasi ini juga dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, implementasi komunikasi di dalam ruang rawat ini dilakukan melalui kegiatan operan ataupun timbang terima pada saat pergantian jaga, kemudian konferensi, kemudian diskusi kasus, ronde keperawatan, rapat, dan aktivitas lainnya. Kita masuk ke dalam kegiatan pengarahan. Dalam kegiatan pengarahan itu terdapat rambu-rambu kegiatan menurut Douglas. Yang mana rambu-rambu yang pertama ini adalah kita harus menentukan tujuan pengarahan yang realistis ataupun yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan prioritas pertama kepada yang penting dan juga urgent. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan koordinasi dan efisiensi dengan unit kerja lainnya. Kemudian langkah selanjutnya atau rambu-rambu selanjutnya, kita harus mengidentifikasi tanggung jawab semua pekerjaan agar semua staf itu dapat bekerja dengan benar dan adil, serta kita harus menciptakan budaya kerja yang aman dan sesuai dengan pendidikan berkelanjutan agar selalu bekerja dengan keilmuan yang kokoh dan mutakhir. Kemudian rambu-rambu yang keenam, ini kita harus menimbulkan rasa percaya diri anggota dengan memberikan reward dan punishment yang jelas dan juga tegas. Kemudian kita harus menerjemahkan standar operasional prosedur yang mudah dibaca dan dimengerti agar memudahkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh staf ataupun perawat pelaksana. Kemudian rambu-rambu yang ke-8, kita harus jelaskan prosedur keadaan gawat atau force major baik terhadap pasien maupun situasi gawat lainnya. Kemudian juga kita harus memberikan pengarahan yang sifatnya jelas, singkat, dan juga tepat. Nah, rambu-rambu yang terakhir ini kita harus menggunakan manajemen kontrol yang baik untuk mengkaji kualitas dari layanan secara teratur dan juga rutin. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang kedua, yaitu komunikasi manajerial, di mana komunikasi ini merupakan unsur yang penting dalam aktivitas manajer keperawatan dan juga sebagai bagian yang selalu ada dalam proses manajemen keperawatan. Nah,
Definisi dari komunikasi ini menurut Kaplan pada tahun 1995, komunikasi merupakan suatu pertukaran pikiran, perasaan, pendapat, dan juga pemberian nasihat yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama. Nah, komunikasi juga merupakan suatu seni untuk dapat menyusun dan juga menghantarkan suatu pesan dengan cara yang mudah sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima maksud dan tujuan dari sang pemberi pesan. Di sini terdapat diagram dari proses komunikasi, di mana dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa setiap komunikasi pasti ada pengirim dan juga penerima pesan. Itu adalah komunikator dan komunikan. Kemudian pesan tersebut dapat berupa pesan tertulis, verbal maupun pesan non-verbal. Nah, proses ini juga melibatkan suatu lingkungan internal dan juga eksternal di mana komunikasi tersebut dilakukan. Nah, lingkungan internal ini meliputi dari nilai-nilai kepercayaan, tingkat emosional, dan juga tingkat stres dari si penerima pesan maupun pengirim pesan. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri meliputi keadaan lingkungan, kemudian faktor dari kekuasaan, dan juga waktu ketika dilaksanakannya komunikasi. Nah, kedua belah pihak, baik itu komunikator maupun komunikan, harus peka terhadap faktor internal dan juga eksternal. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip komunikasi seorang manajer keperawatan. Nah, yang pertama, manajer itu harus mengerti struktur organisasi, termasuk pemahaman tentang siapa yang akan terkena dampak dari pengambilan keputusan yang telah dibuat. Nah, jaringan komunikasi formal dan informal perlu dibangun antara manajer dan stafnya. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu komunikasi sebagai bagian proses dalam kebijaksanaan organisasi. Nah, jika ada pihak lain yang akan terkena dampak dari komunikasi ini, seorang manajer itu harus berkonsultasi tentang isi komunikasi dan juga meminta umpan balik dari orang yang kompeten sebelum melakukan suatu perubahan ataupun melakukan suatu tindakan. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip komunikasi yang ketiga. Komunikasi itu harus jelas, sederhana, dan tepat. Nah, menurut Profesor Nur Salam pada tahun 2008 menekankan bahwa prinsip komunikasi seorang perawat profesional itu adalah CARE, yang mana CARE itu merupakan kepanjangan dari Complete, Accurate, Rapid, dan juga English. Nah, kita masuk ke dalam prinsip komunikasi yang keempat, di mana ciri khas perawat profesional di masa depan adalah dalam memberikan pelayanan perawatan itu adalah dapat berkomunikasi secara lengkap, adekuat, dan cepat, yang artinya setiap melakukan komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan, dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memenuhi ketiga unsur yang didukung dengan fakta yang sesuai yang memadai. Kemudian profil perawat di masa depan itu adalah mampu berbicara dan menulis bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya persaingan bebas yang terjadi pada abad ini. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip komunikasi yang kelima, yaitu manajer harus meminta umpan balik apakah komunikasinya dapat diterima secara akurat. Nah, salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta penerima pesan itu untuk mengulangi pesan
yang telah disampaikan oleh manajer keperawatan selaku pengirim pesan. Kemudian prinsip yang terakhir, seorang manajer keperawatan itu harus menjadi pendengar yang baik, karena pendengar yang baik ini adalah komponen yang penting bagi manajer. Nah, hal yang perlu dilakukan itu adalah dengan menerima semua informasi yang disampaikan orang lain dan juga menunjukkan rasa menghargai serta rasa ingin tahu terhadap pesan yang disampaikan. Kita masuk ke dalam model komunikasi. Di sini terdapat 4 model komunikasi, yaitu komunikasi tertulis, komunikasi secara langsung, komunikasi nonverbal, dan komunikasi via telepon. Nah, komunikasi tertulis ini merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi. Nah, dalam mencapai setiap kebutuhan individu ataupun staf, setiap organisasi itu harus telah mengembangkan metode penulisan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan dari pelayanan kesehatan atau keperawatan yang diberikan. Kemudian kita masuk ke model komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi secara langsung. Nah, seorang manajer itu selalu mengadakan komunikasi verbal, baik itu kepada atasan dan bawahan secara formal maupun informal. Nah, tujuan dari komunikasi verbal ini adalah assertiveness, di mana perilaku asertif itu merupakan suatu cara berkomunikasi yang memberikan kesempatan individu untuk mengekspresikan perasaannya secara langsung, mengekspresikan perasaannya secara jujur, dan dengan cara yang sesuai tanpa menyinggung perasaan orang lain yang diajak berkomunikasi. Nah, hal yang harus dihindari pada komunikasi secara asertif ini adalah pasif dan juga agresif, khususnya agresif yang tidak langsung. Nah, di mana komunikasi pasif ini terjadi jika individu tersebut tidak tertarik pada topik karena atau dia enggan untuk berkomunikasi. Nah, sedangkan komunikasi agresif ini terjadi jika individu tersebut merasa lebih tahu atau merasa superior terhadap topik yang dibicarakan. Kita masuk ke dalam model komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan juga bahasa tubuh atau body language. Nah, komunikasi nonverbal ini lebih mengandung arti yang signifikan dibandingkan dengan komunikasi verbal atau komunikasi secara langsung. Karena dalam komunikasi nonverbal ini mengandung emosi terhadap pesan yang diterima ataupun disampaikan. Nah, seorang manajer yang baik dan juga efektif akan melakukan komunikasi baik itu verbal maupun juga non-verbal supaya individu baik itu atasan maupun bawahan yang diajak berkomunikasi tersebut dapat menerima pesan secara jelas. Kita masuk ke dalam model komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi via telepon. Nah, pada era global seperti ini, komunikasi seorang manajer itu bergantung pada telepon. Dengan kemudahan sarana komunikasi tersebut, memungkinkan manajer untuk merespon setiap perkembangan dan masalah dalam organisasinya. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga citra sebuah organisasi, seorang manajer dan semua staf harus belajar dan juga menghargai ketika setiap menjawab telepon.
Baik, kita bahas selanjutnya itu terkait dengan komponen dalam strategi komunikasi, di mana terdapat 3 komponen, yaitu struktur, budaya, dan juga teknologi. Nah, struktur dalam suatu organisasi ini bertujuan untuk peningkatan struktur kesehatan pasien dan organisasi dalam meningkatkan kepuasan pasien dan juga perawat. Sedangkan komponen budaya dalam suatu organisasi ini bukan sesuatu yang mudah untuk diubah dalam waktu sesaat. Nah, tujuan dari budaya ini adalah kita berfokus pada pasien dan juga nilai-nilai budaya. Kemudian kita masuk ke dalam komponen yang ketiga, yaitu teknologi, di mana teknologi merupakan komponen ketiga dalam praktik komunikasi yang efektif. Nah, tujuan dari teknologi itu sendiri adalah untuk mendukung komunikasi dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan pasien dan juga staf. Nah, komunikasi interpersonal dan organisasi ini sering memerlukan perantara yang mungkin akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang, yaitu teknologi elektronik dan penggunaan media. Nah, setiap suatu perubahan di rumah sakit harus selalu didukung oleh perencanaan dari Health Information System atau HIS yang efektif. Nah, komunikasi melalui teknologi ini akan selalu dipantau dan dievaluasi pada setiap tahap proses perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi komunikasi dalam asuhan keperawatan. Nah, komunikasi dalam praktik keperawatan profesional merupakan unsur utama bagi seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, kegiatan-kegiatan ini atau pengaplikasian komunikasi dalam asuhan keperawatan ini yang pertama itu komunikasi pada saat serah terima tugas atau operan pada pergantian dinas ataupun jaga. Nah, pada saat kegiatan operan antar perawat, diperlukan suatu komunikasi yang jelas tentang kebutuhan pasien, kemudian intervensi yang sudah dan yang belum dilakukan, serta respon yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, perawat melakukan kegiatan operan ini bersama dengan perawat lainnya dengan cara berkeliling ke setiap pasien dan juga menyampaikan kondisi pasien tersebut secara akurat di dekat pasien. Nah, cara ini akan lebih efektif daripada kita harus menghabiskan waktu hanya untuk sekedar membaca hasil dari dokumentasi yang telah kita buat. Kemudian masuk dalam pengaplikasian komunikasi yang kedua, yaitu wawancara atau anamnesis. Nah, anamnesis pasien merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh perawat kepada pasien pada saat pelaksanaan asuhan keperawatan atau pada saat proses keperawatan. Nah, perawat ini melakukan anamnesis itu kepada pasien, keluarga, dokter, dan juga tim kerja lainnya. Sedangkan wawancara itu merupakan suatu metode dalam berkomunikasi dengan digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan atau kondisi dari pasien tersebut. Nah, data tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien dengan melakukan tindakan secara tepat. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu komunikasi melalui komputer, komputer di mana komputer ini merupakan suatu alat komunikasi yang cepat dan akurat pada sistem manajemen keperawatan saat ini. Nah, penulisan data-data pasien melalui komputer akan mempermudah perawat lain dalam mengidentifikasi masalah pasien dan juga memberikan intervensi yang akurat.
Nah, melalui komputer, informasi-informasi terbaru dapat kita akses dengan cepat, kemudian juga dapat kita akses menggunakan internet yang mana akan memudahkan perawat saat mengalami kesulitan dalam menangani masalah pasien. Kemudian aplikasi yang keempat yaitu komunikasi melalui sentuhan. Nah, komunikasi melalui sentuhan kepada pasien ini merupakan metode dalam mendekatkan hubungan antar pasien dan juga perawat. Nah, sentuhan yang diberikan oleh perawat juga dapat berguna sebagai terapi bagi pasien, khususnya pasien dengan gangguan depresi, kecemasan, dan juga kebingungan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik sentuhan ini adalah perbedaan jenis kelamin antara perawat dan pasien. Nah, dalam situasi ini kita harus memerlukan adanya suatu persetujuan. Kemudian yang kelima yaitu dokumentasi sebagai alat komunikasi. Nah, dokumentasi ini merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam komunikasi keperawatan ketika kita akan memvalidasi asuhan keperawatan, kemudian juga sebagai sarana komunikasi antar tim kesehatan lainnya dan juga merupakan dokumen paten dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian manfaat komunikasi dalam pendokumentasian itu adalah yang pertama dapat digunakan ulang untuk keperluan yang bermanfaat, kemudian juga dapat mengkomunikasikan kepada tenaga perawat lainnya dan juga tenaga kesehatan lainnya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian yang ketiga, manfaat dan data pasien yang akurat dan dapat dicatat. Dan yang terakhir, komunikasi perawat dan tim kesehatan lainnya. Nah, komunikasi yang baik ini akan meningkatkan hubungan profesional antar perawat dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam topik bahasan yang ketiga, yaitu konsep dari pendelegasian. Delegasi ini merupakan pelimpahan penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan melalui orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, pendelegasian dapat juga diartikan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain atau dapat juga sebagai pelimpahan suatu tugas kepada seseorang ataupun kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Nah, unsur-unsur dalam pendelegasian ini meliputi RAA, yang mana R tersebut merupakan responsibility, A accountability, kemudian terakhir authority. Nah, responsibility atau tanggung jawab itu sendiri adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada jabatan tertentu. Kemudian kemampuan ataupun accountability adalah kemampuan ataupun kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan atau kompeten dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelimpahan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah authority ataupun kewenangan, di mana hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsinya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep dasar pendelegasian yang efektif, di mana di sini terdapat 5 konsep yang mendasari efektivitas dalam pendelegasian. Yang pertama ini
pendelegasian bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, tetapi suatu cara untuk membuat tanggung jawab tersebut menjadi bermakna. Nah, seorang manajer keperawatan ini sering mendelegasikan tanggung jawabnya kepada staf atau perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan terhadap pasien. Misalnya, dalam penerapan model asuhan keperawatan profesional primer, seorang perawat primer ini melimpahkan tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan kepada perawat asosiat. Nah, perawat primer ini memberikan tanggung jawab yang penuh dalam merawat pasien yang didelegasikan kepada perawat asosiat. Kemudian konsep dasar yang kedua, tanggung jawab dan otoritas harus didelegasikan secara seimbang. Nah, dalam penerapan model asuhan keperawatan profesional primer, seorang perawat primer ini menyusun tujuan dari tindakan keperawatan. Tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau rencana didelegasikan kepada staf ataupun perawat pelaksana yang sesuai dengan kemampuannya ataupun menguasai kasus yang dilimpahkan. Kemudian perawat primer ini memberikan wewenang kepada perawat asosiat atau perawat pendamping untuk mengambil semua keputusan yang menyangkut keadaan pasien dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perawat primer. Kemudian kita masuk ke dalam konsep dasar yang ketiga, yaitu proses pelimpahan membuat seseorang melaksanakan tanggung jawabnya, kemudian mengembangkan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, keberhasilan dari pelimpahan atau pendelegasian itu ditentukan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, intervensi keperawatan yang diperlukan, kemudian faktor yang kedua itu siapa yang siap dan sesuai dalam melaksanakan tugas tersebut, kemudian yang ketiga, bantuan apa yang diperlukan, dan faktor yang terakhir adalah hasil apa yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar yang keempat, di mana konsep tentang dukungan perlu diberikan kepada semua anggota. Nah, dukungan yang penting adalah yang menciptakan suasana yang asertif. Misalkan setelah perawat asosiat melaksanakan tugas yang dilimpahkan, maka perawat primer itu harus menunjukkan rasa percaya kepada perawat asosiat untuk melaksanakan asuhan keperawatan secara mandiri. Kemudian kita masuk ke dalam konsep dasar yang terakhir atau yang kelima. Nah, seorang delegasi itu harus terlibat aktif. Dia harus mampu menganalisis otonomi yang dilimpahkan untuk dapat terlibat aktif. Nah, keterbukaan akan mempermudah komunikasi antara perawat primer dan juga perawat asosiat. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara pendelegasian. Yang pertama ini kita harus seleksi dan susun tugas. Sebagai seorang manajer keperawatan, kita harus menyediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas-tugas yang memang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Kemudian tahap yang kedua, kita harus menyeleksi orang yang tepat. Nah, kita harus memilih orang yang sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan tugas yang kita berikan. Nah, tepat atau tidaknya kita memilih staf itu bergantung dari kemampuan kita sebagai seorang manajer mengenal kinerja dari staf kita, kemudian kelebihan dan kelemahan serta perilaku dari staf kita. Kemudian cara yang ketiga, kita harus memberikan arahan dan motivasi kepada staf. Nah, salah satu kesalahan dalam pendelegasian itu adalah
tidak adanya arahan yang jelas. Jadi, lebih baik pendelegasian itu dilakukan secara tertulis dan juga kita harus mengajarkan bagaimana cara melaksanakan eh, tugas tersebut. Nah, hal yang terpenting dalam pendelegasian itu adalah kesepakatan antara manajer keperawatan dan staf ataupun perawat pelaksana terkait dengan hasil atau tujuan yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu dilakukan supervisi yang tepat. Nah, supervisi merupakan hal yang penting dan pelaksanaannya bergantung pada kemampuan ataupun bagaimana staf melihat kegiatan supervisi tersebut. Nah, dalam supervisi itu ada yang over control dan juga under control, di mana kalau over control ini, kontrol yang berlebihan itu akan merusak pendelegasian yang diberikan. Staf ataupun bawahan tidak akan dapat memikul tanggung jawab dengan baik dan juga tidak akan berfokus terhadap hal-hal yang didelegasikan. Nah, sedangkan untuk under control, di mana kontrol yang kurang juga akan berdampak buruk terhadap pendelegasian, di mana staf ataupun bawahan itu menjadi tidak produktif dalam melaksanakan tugasnya dan juga akan berdampak secara signifikan terhadap hasil yang diharapkan. Kemudian kita masuk ke dalam tempat dan waktu pendelegasian yang dapat dilaksanakan. Yang pertama ini adalah tugas rutin. Tugas rutin seperti wawancara lamaran pekerjaan, kemudian tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang kecil, dan juga menyeleksi surat merupakan tugas yang biasa dan dapat didelegasikan kepada staf. Kemudian yang kedua ini tugas yang tidak mencukupi waktunya, di mana maksudnya pendelegasian dapat dilaksanakan pada tugas-tugas tertentu karena manajer tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakannya. Nah, tugas-tugas tersebut akan dilaksanakan oleh manajer jika mempunyai waktu untuk menyelesaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelesaian masalah. Pendelegasian diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman dan juga tantangan kepada staf untuk menyelesaikannya. Nah, staf akan termotivasi apabila mereka menerimanya sebagai suatu tantangan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan juga bimbingan khusus dalam membantu staf untuk menyelesaikan tugas yang dilimpahkan kepada staf tersebut. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kemampuan. Nah, di mana pendelegasian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf dan juga tim. Dengan pengelolaan yang baik dan sesuai, pendelegasian akan menjadikan suatu latihan bagi staf untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh staf tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kapan sih pendelegasian itu tidak diperlukan. Jadi tidak semua jenis tugas itu dapat didelegasikan. Seorang manajer perlu berhati-hati dalam mendelegasikan jenis tugas-tugas tertentu. Nah, tugas kapan pendelegasian itu tidak diperlukan itu pertama pada saat tugas yang terlalu teknis, misalnya jadwal staf dan anggaran yang merupakan tugas rutin dari seorang manajer dan perlu keterampilan khusus untuk dilaksanakan oleh stafnya. Kemudian yang kedua itu tugas yang berhubungan dengan kepercayaan dan kerahasiaan, misalnya kerahasiaan suatu informasi
dari instansi terkait. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan yang tidak boleh didelegasikan. Yang pertama ini adalah aktivitas yang memerlukan pengkajian dan keputusan selama pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, pengkajian fisik, psikologis, sosial yang memerlukan keputusan, rujukan, dan juga intervensi ataupun tindak lanjut. Serta yang terakhir, kegiatan yang tidak boleh didelegasikan adalah penyusunan dan evaluasi dari rencana keperawatan. Nah, keberhasilan pendelegasian itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah komunikasi yang jelas dan lengkap. Di mana maksudnya di sini kejelasan dari komunikasi itu ditentukan oleh kelengkapan informasi yang disampaikan, kemudian juga akurasi terhadap pesan, dan penggunaan istilah atau kata-kata yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Kemudian faktor yang kedua, ketersediaan sumber dan sarana. Maksudnya ini adalah jika perawat pelaksana menghendaki perkembangan pasien dari perawat associate, maka perawat primer itu harus berada di tempat. Namun, jika perawat primer ini untuk jangka waktu yang lama tidak berada di tempat, maka laporan harus dilimpahkan kepada staf lainnya. Hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu monitoring, di mana maksudnya ini perawat primer harus memberikan kebebasan kepada perawat asosiat untuk berpikir dan menganalisis tugas yang diberikan. Nah, jika terjadi permasalahan dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien yang menjadi tanggung jawab dari seorang perawat primer, maka perawat primer harus mampu berperan sebagai konsultan dan juga membantu dalam memberikan solusi pemecahan masalahnya. Kemudian, faktor yang terakhir itu dalam keberhasilan pendelegasian adalah laporan kemajuan tugas delegasi. Nah, sebagai seorang perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan dalam praktik keperawatan profesional kepada pasien, maka perawat primer harus selalu meminta laporan dari perawat asosiat terkait dengan kemajuan atau keadaan dari pasien tersebut. Nah, laporan dari perawat asosiat ini diharapkan bisa disampaikan secara reguler dan juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, perawat primer harus melakukan tindak lanjut ataupun memberikan masukan tentang laporan yang telah disampaikan oleh perawat asosiat. Baiklah, sekian materi terkait dengan pengarahan dalam manajemen keperawatan. Saya harapkan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.